Saya sudah coba. Nah, ini sudah bisa Bu merekod Ya. tandanya. Tapi nanti rekamannya saya kan ini nggak bisa, saya nggak tahu dia terekam di mana. Jadi nanti setelah kita keluar dari semua meeting, jadi nanti setelah keluar dari semua meeting bisa ke convert sendiri, Bu. Iya, oke, ya, terima kasih, Cynthia. Oke, sekarang jadi kita topik ke materi ini ya, apa namanya? Statistika tentang normalitas ya, sebentar. Saya bukakan file saya dulu. Oke. Jadi begini. Sebelumnya saya kasih sedikit teori. Saya share screen sudah terlihat. Abritus Gading, Francisca, dia belum aktif kameranya ya. Oke. Ini kalau Anda enggak, ini nanti repot. Oke, jadi begini. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bu. Oke, jadi kan di statistika ini kan statistika itu ada dua. Sedikit teori dulu. Statistika itu ada dua, yaitu deskriptif sama inferensia. Ya. Nah, yang deskriptif kan hanya mencari mean, median, modus, menggambar diagram begitu toh. Nah, inferensia ini ada dua. Ada parametrik sama non parametrik. Nah, membedakannya gimana kalau parametrik sama non parametrik? Nah, kalau kita awal itu kan jenis data kan ada 4. Ya kan? Ada 4 yaitu nominal, ordinal, apa? Interval sama rasio. Nah, kalau dilihat dari jenis data, yang nominal sama ordinal itu pasti bisa masuk di non parametrik. Kalau yang parametrik itu hanya interval sama rasio. Ya. Kalau non parametrik itu nominal, ordinal pasti masuk non parametrik. Interval sama rasio itu juga bisa. Nah, saat kapan kalau kita punya data interval sama jenis datanya interval sama rasio itu masuk parametrik atau non parametrik, itu saat kalau data interval sama rasio itu dia berdistribusi normal, maka dia menggunakan ujinya uji yang parametrik. Yang Anda tahu uji parametrik itu uji tes, uji set. Ya, itu uji hipotesisnya itu kalau parametrik itu uji T, uji set. Ya. Nah, saat kapan parametrik itu kalau jenis datanya interval sama rasio. Sudah interval sama rasio, setelah interval sama rasio dicek data yang kita punya itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau dia berdistribusi normal maka termasuk yang parametrik. Kalau tidak berdistribusi normal dia masuk non parametrik. Paham? Ya, jadi uji normalitas itu perlu untuk menentukan uji yang tepat pada statistika inferensia. Nah, non parametrik itu ujinya banyak sekali. Ya, kita bicara sekarang dulu adalah yang data mentah kita itu nanti masuk yang mana, parametrik atau non parametrik. Nah, perlu uji normalitas. Untuk teorinya kan Anda sudah dapat ya kemarin sebelum UTS. Ya.
Mungkin bisa speakernya dinyalakan kalau memang belum. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan pakai apa namanya? SPSS. Misalnya saya punya data ini. Anda sudah buka. Ini mau dicatat dulu atau tidak? Kalau tidak saya stop share screen. Catat tidak? Tidak ya? Oke. Oke, kalau tidak silakan Anda buka file tentang normalitas data sama SPSS-nya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba saya coba share screen yang ini. Oke. Oke ya. Nah, ini yang normalitas. Nah, ini adalah lembar kerja mahasiswa. Ini ada contohnya, ada latihannya. Nanti Anda mengisi titik-titiknya ini. Apa toh tujuan kita belajar normalitas? Nah, misalnya contoh ini ya. Berarti ini kita masuk, kita kan punya ini toh, data ini toh. Nah, sekarang coba data ini. Anda kelihatan nggak share screen saya? Terlihat. Tabel SPSS kan, Bu? Oh, tabel Tidak ada datanya, Bu. Oke. Ya, tapi Bukan nggak yang ada. ini ya, bukan yang PDF. Bukan. Bukan, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, ini kan? Ya kan? Saya punya data ini. Nah, apakah dia berdistribusi normal dengan alfanya adalah 5% atau setara signifikannya adalah 5%. Nah, H0-nya itu pasti data berdistribusi normal. Jadi kalau untuk uji normalitas, H0-nya itu pernyataannya itu pasti, yaitu apa? H0 berdistribusi normal. H1 atau HI data berdistribusi tidak normal. Ya. Oke. Silahkan coba Anda inputkan ini dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Coba. Ya, misalnya saya stop screen, saya akan share SPSS-nya. Oke. Nah, oke. Sebelum saya review aja sekarang. Pamudia Satria. Kalau setelah saya buka SPSS, terus saya punya data, itu langkah pertama apa ya? Dibuat di variable view dulu, Bu. Oke, variable view apa ya isinya? Namanya ini berarti Apa yo? Apa yo? itu berarti nilai ya, Bu. Oke, misalnya saya tulis nilai ya. Terus gimana? Setelah itu gimana yo? Tipenya itu numerik. Apa? Tipenya itu numerik. Tipenya numerik. Tipenya, Oke, terus setelah numerik, nah, terus sudah benar kalau desimalnya, kalau biasanya saya 0 bukan 2. oke, ini tulis 0. Terus labelnya ditulis diisi enggak? Labelnya diisi nilai mahasiswa. Oke.
Setelah itu value-nya ada value enggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Terus missing-nya Missing-nya ada juga enggak? none, Bu. Eh? Nggak ada, Mas. Oke, kolomnya Kolomnya bisa sama. bisa sama. Kalau kurang boleh enggak? Kalau saya pengennya 5 aja kolomnya. Bisa enggak? Tidak boleh karena apa ukurannya? Ini Oh, toh. sudah. Iya. Setelah itu ini bebas kan mau diletakkan kanan kiri. Ukurannya. Nah, ukurannya apa ini? Jenis datanya apa? Ayo. Ordinal, Bu. Hah? Ordinal. Ayo, nilai itu apa? Tadi kan ada 4 ya. Saya aktifkan kamera saya. Tapi ini tadi kan jenis data measure ini adalah ukuran atau ukuran data. Kita tadi kan ada 4, ordinal, nominal, ordinal, interval sama rasio. Kalau nominal ordinal itu sudah ya. Nah, untuk scale itu adalah jenis data interval sama rasio. Nah, nilai ini gimana? Masuk mana? Masuk yang rescale, Bu. Masuk yang scale karena nilai itu termasuk jenis data interval. Oke. Kalau yang nominal ordinal itu tidak perlu diuji normalitas. Ya. Oke, setelah itu ke klik ini toh. Iya, Bu. Nah, sekarang kita sama-sama inputkan datanya ya. Oke, coba kalian coba ikuti langkah-langkahnya. Misalnya apa? 50 bisa enggak ini 50 terus kalian coba ikuti langkah-langkahnya. Misalnya saya hanya ngambil ini kan 40 saya ambil sebagian saja. 51 bentar. Oke. 60 62 65 6 sorry 62 65 66 70 75 69 70 ya. Oke, satu lagi misalnya adalah 75. Nah, saya hanya ingin mencoba hanya 10 saja. Setelah itu coba lihat Anda buka LMS yang saya berikan. Langkah selanjutnya saya ngapain kalau uji normalitas? Ayo, langkah apa selanjutnya? Masih Pramudia Satria. Langkah pertama apa? Itu Langkah sudah pertama tuh masuk analyze. analyze terus.
Yang bawahnya skill itu Bu, non parametric. Mana sih? Setelah analyze, Yang non parametric test. mana? Ini. Iya. Terus apa yo? Yang one sample. One sample. One sample test. Oke, setelah itu apa? Setelah itu apa? Coba dilihat. Setelah dapat pisah, terus apa yo? Bu, maaf, bukan yang itu kan, Bu. Ini Non tampilannya. parametrik terus yang legacy. Yo, yang mana tadi? Saya agak beda ini SPSS-nya, tapi hasilnya nanti sama prosesnya. Ayo. Analyze kan sama. Analyze terus non parametric ini ya. Legacy dialogs. Oke. Ini toh sudah toh. Coba di run. Berarti kan sudah 5%. Outputnya gimana? Outputnya tidak terlihat, Bu. Bentar. Masih proses. Bentar, saya share. Proses ya. Oke. H0-nya ini, nilainya bagaimana? Ternyata kalau syaratnya apa? Sebentar. Jadi sebentar. Saya stop share. Saya coba share screen lagi yang output. Nah, hasilnya ini. Nah, nilai signifikannya berapa? Terlihat nggak? Belum terlihat, Bu. Ini sudah, Bu, sekarang. Sudah ya. Nah, di sini ketemu hipotesis test summary-nya, kita perhatikan nilai signifikannya ini 0,885. Sedangkan alfanya tadi adalah 0,05. Dilihat di catatan saya bahwa kalau nilai signifikannya itu lebih dari nilai signifikannya lebih dari alfa, maka H0
Tolak. Terima. Berapa nilai signifikannya tadi? Kasus tadi? Berapa? 0,885. Alfanya berapa? 0,05. Nah, 5%. 0,05. Bagaimana terhadap nilai signifikannya? Lebih dari Bu. Lebih dari, maka H0 diterima. H0 diterima. Dari data yang 10 nilai tadi, ternyata dia berdistribusi normal. Begitu. Nah, itu coba Anda kerjakan, termasuk yang validitas sama reliabilitas instrumen. Itu saya sudah membuat secara detail. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang coba Anda mengerjakan tentang normalitas dengan proses-prosesnya ya. Misal sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini kan itu ada di soal toh? Ada soal toh, bukan di LKM-nya? Di Ya, Bu. LKM-nya ada soal toh? Nomor Latihan itu berapa? kan Bu. Iya, latihan itu. Nah, ini toh, ada soal ini toh? Iya Bu. Ya enggak? Nah, ini coba Anda kerjakan dengan langkah-langkah yang saya seperti contoh ini. Ya. Oke. Misalnya langkah pertama. Nah, ini Anda screenshot, tempel, cepet ini. Prosesnya seperti ini aja. Nanti baru kesimpulannya agak beda nanti. Ya. Itu ya. Sama seperti sampai 8 langkah. Coba ya, dikerjakan. Masih tetap dalam Zoom, saya beri waktu sampai nanti coba pukul 9, nanti saya jelaskan lagi tentang yang reliabilitas itu sebentar, nanti ada tugas lagi. Coba Anda kerjakan dengan format LMS-nya seperti ini. Langkah 1 sampai langkah 8. Oke? Ada pertanyaan? Nanti dikumpul. Hah? Saya tuh mau tanya yang tadi dicontohkan sama Ibu itu kan kalau analyze terus klik yang non parametrik, kemudian harusnya yang legacy dialogs kan Bu, bukan one Ya. sample. One sampel toh? Kalau di modulnya ini kan contohnya kan non parametrik tes terus kemudian legacy nanti bisa masuk ke satu sampel KS ini Bu. Oh, itu bisa. Bisa sesuai ini, bisa. Karena SPSS saya, Anda sebentar, kemarin Anda pakai SPSS versi berapa? 21, Bu. Ini kami SPSS 21. Oke. Saya pakai 20 sih. Tapi kalau hasilnya sama nggak apa-apa. Di modulnya, sebentar. Kalau di modul kan arahannya non parametrik terus klik yang legacy Bu. Terus nanti bisa keluar ini contohnya C-square terus apa Ya, ini? ya Yang itu. satu sampel KS itu. Ya, itu pakai itu juga nggak apa-apa, sesuai modul nggak apa-apa. Ya, tapi langkah-langkahnya tolong diperjelas ya. Seperti yang saya berikan tadi. Oke? Ada pertanyaan? Bu, maaf lah ini nanti setelah kita mengerjakan terus Di-upload mengumpulkan itu. di LMS, Iya, bentuknya apa, Bu? PDF. Berarti Word dulu. Kita ngopi di Word terus nanti di PDF-in. Iya. Oh iya. Karena saya minta langkah-langkahnya ini seperti ini loh. Yang ada screenshot SPSS, misalnya langkah-langkah uji normalitas Kolmogoro Semirno dengan SPSS seperti ini. Berarti di SS11 ya, Bu?
Iya, ya, Iya, Bu. Baik. oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, ini kameranya boleh dimatiin nggak? Ini Boleh, agak boleh, boleh, kayaknya. boleh, boleh. Selama pekerjaan. Nanti kita jam 9 kumpul lagi ya. Saya untuk menjelaskan yang validasi sama reliabilitas tadi. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. jangan keluar Baik, di Bu. saya sih mending Anda standby di Zoom sambil Anda mengerjakan. Baik, Bu. Ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Silahkan mengerjakan ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Belum, Ibu. Nanti kalau Ibu, misalnya saya mau ya, bertanya. ya. Ini Siapa ya itu ini? Siapa ya ini? Tolong kameranya diaktifkan dong. Oh, Erika, ya. jadi ini itu kita pakai langkah yang seperti di LKM atau yang ibunya tadi ya? Seperti di LKM ini toh. Kalau Oh ya. SPSS-nya seperti saya, ya seperti saya. Disesuaikan saja SPSS-nya. Tapi langkah pasti prosesnya sama. Maksudnya fitur-fiturnya sama. Oh ya Bu, baik Karena Bu, terima kasih. apa namanya SPSS saya kan agak beda tadi, ya. Ya, Oke. baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama.